Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sintarakim dengan NIM 21108010084 akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Penggunaan Bahasa di Kalangan Mahasiswa. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif, mutlak, dan diperlukan setiap bangsa. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya kebudayaan bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa juga belum sebaik ketika mahasiswa menggunakan bahasa informal, dikarenakan kurangnya mahasiswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal sangat wajar jika mahasiswa sebagai penerus bangsa dapat menggunakan bahasa nasionalnya dan menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat istilah kata baku. Tetapi pada umumnya, kalimat baku sering dipakai pada kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik itu secara lisan atau tulisan. Suatu kata bisa dikatakan baku jika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan data dan analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasannya dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik, yaitu dari beberapa buku, jurnal, dan artikel tentang penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa. Hasil pembahasan. Bahasa adalah sistem lembang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Adapun sifat bahasa, yang pertama, sistematis, yaitu terdiri dari pola-pola yang beraturan dan saling berkaitan. Yang kedua, arbitrer, yaitu bentuk dan makna bersifat mana suka, sesuai dengan masyarakat pemakainya. Yang ketiga, konvensional, yaitu bentuk dan makna ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. Yang keempat, dinamis, yaitu bentuk dan makna berkembang sesuai dengan perkembangan. Hasil pembahasan. Bahasa adalah sistem lembang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Adapun sifat bahasa, yang pertama, sistematis, yaitu terdiri dari pola-pola yang beraturan dan saling berkaitan. Yang kedua, arbitrer, yaitu bentuk dan makna bersifat mana suka, sesuai dengan masyarakat pemakainya. Perbedaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang-orang sering mengira kata dalam ungkapan yang mengandung arti atau makna yang sama atau identik. Akan tetapi, ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa untuk menggunakan bahasa secara bebas, sesuai dengan keinginan dan kemampuan dalam berbahasa. Berbahasa yang baik ialah bahasa sesuai dengan lingkungan bahasa yang digunakan. Faktor yang menjadi penentu bahasa yang baik. Yang pertama, orang yang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, situasi pembicaraan. Yang keempat, masalah atau topik yang dibicarakan. Sedangkan bahasa yang benar ialah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuknya, struktur. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Pengertian baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar.
yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat baku bisa dilihat dari penggunaan yang sudah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa resmi dalam bentuk apapun. Menggunakan kalimat baku juga termasuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa. Kalimat tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Ketidakbakuan bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, akan tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Dampak penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa di kalangan remaja maupun mahasiswa. Adapun dampaknya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Dampak negatifnya yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya-upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan cara itu kita dapat melestarikan bahasa Indonesia serta agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan asa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dan baik. Banyak mahasiswa yang sudah meremehkan bahasa Indonesia dan banyak dari mereka yang belum mengerti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bisa berdampak terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Saran, sebaiknya mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan digunakan secara intensif karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa kita sehari-hari. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.